Mereka pun akan berangkat ke New York sekarang juga untuk mencari Kevin yang sudah tidak ada arah dan tujuan. Kevin mencoba datang ke rumah pamannya yang ada di sini, namun terlihat rumah itu sudah kosong dan tak terurus. Karena sudah tidak tahu lagi harus kemana, Kevin hanya bisa berkeliling sendirian dan ia pun mulai ketakutan karena banyak sekali bertemu orang aneh dan mengerikan. Sampai akhirnya Kevin berhenti di sebuah taman yang banyak sekali burung merpati di sana. Namun muncul seorang wanita yang menakutkan bagi Kevin. Ia mengira wanita itu akan jahat kepadanya, namun ternyata orang itu malah menolong Kevin. Sempat ingin kabur, namun Kevin merasa bersalah dan menyesal karena takut dengan seorang wanita yang ternyata baik. Karena sudah sama-sama tidak punya tujuan, Kevin dan wanita itu pun pergi bersama. Kevin merasa cukup lega akhirnya ia bertemu dengan seseorang yang baik di sini. Wanita ini pun tak punya siapa-siapa juga di sini dan hanya tinggal di sebuah gedung opera secara diam-diam. Wanita misterius ini juga banyak sekali mengajarkan kebaikan kepada Kevin. Dan pada malam hari ini, saat Kevin melewati rumah sakit anak, ia kembali teringat bahwa saat ia berada di toko mainan yang menjadi target perampokan para penjahat, pemilik toko sempat mengatakan kepada Kevin bahwa semua uang hasil berjualan mainan pada malam Natal akan disumbangkan ke rumah sakit anak yang ada di kota. Maka dari itu hati Kevin pun tergerak untuk menyelamatkan toko mainan itu dari perampokan dan memberikan pelajaran kepada dua penjahat yang juga pernah merampok rumah Kevin 2 tahun lalu. Maka dari itu Kevin langsung menyusun rencana dan menyelinap masuk ke dalam rumah pamannya yang sudah kosong dan terbengkalai. Disinilah Kevin menyiapkan banyak jebakan tadi yang mengerikan dan akan memancing para perampok untuk datang ke rumah ini. Setelah semua jebakan siap, Kevin langsung datang ke toko mainan yang saat ini sedang jadi target perampokan. Benar sekali, dua penjahat ini sudah bersembunyi di dalam sana sampai tidak ada siapapun lagi di dalam toko. Cepat-cepat mereka mengambil semua uang yang ada di meja kasir. Uangnya begitu banyak karena di situ juga tersimpan uang hasil sumbangan dari para pembeli untuk rumah sakit anak. Di depan toko Kevin juga sudah menyiapkan jebakan pertama dan ia langsung mengambil foto dua perampok ini sebagai barang bukti. Lalu Kevin juga langsung memecahkan kaca toko untuk menyalakan alarm. Para perampok yang panik langsung berlari keluar dan mengejar Kevin. Belum apa-apa mereka sudah terkena jebakan pertama dari Kevin. Tak henti-hentinya Kevin terus mengolok-olok mereka sampai membuat dua perampok ini emosi dan mengejarnya. Sesuai dengan rencana, Kevin akan memancing mereka menuju rumah pamannya yang kosong ini. Ia masuk lewat saluran udara dan naik ke atap untuk kembali mengolok-olok para perampok itu. Tapi mereka tidak mau terlalu buru-buru karena para perampok ini sudah tahu bahwa Kevin pasti menyimpan banyak trik dan jebakan. Awalnya perampok ini mengajak Kevin damai, namun bukannya menerima perdamaian, Kevin malah melempar sebuah batu bata ke wajah perampok gondrong yang kita sebut saja Anton si perampok. Sedangkan temannya si Budi malah terus mengolok-olok Kevin dan membuat Anton semakin sengsara karena Kevin tak berhenti melempar batu bata. Sementara itu, keluarga Kevin sudah tiba di New York dan datang ke hotel tempat Kevin sempat menginap. Ibunya sangat kesal mengapa bisa pihak hotel membiarkan seorang anak tersesat sendirian malah pergi dari hotel mereka. Ibunya benar-benar khawatir tentang keberadaan Kevin sekarang, namun pada nyatanya Kevin malah sedang bermain-main dan mengolok-olok dua orang perampok.